Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu limpah dalam hidup kami. Biarlah Engkau terus mengisi hidup kami dengan firman-Mu, sehingga kehidupan kami benar-benar hidup seperti apa yang Kau inginkan. Roh Kudus tolong kami, mampukan setiap kami yang mendengarkan firman di hari ini. Biarlah kami terus diberkati Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan firman-Mu, diberkatilah seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi setiap kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Amsal pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh dikatakan berbahagia setiap saudara dan saya yang membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saya mau mengajak saudara lewat bagian kebenaran firman Tuhan di hari ini. Marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu apa tujuan kita hidup di dunia ini. Artinya kehidupan saudara dan saya ada di dunia ini tak lain dan tak bukan. Kita hanya hidup merepresentasikan Kristus melalui hidup kita. Artinya Kristus itu harus nyata melalui hidup kita. Orang melihat kita, mereka akan melihat Kristus. Mereka melihat cara bicara kita, kata-kata kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, hendaknya Kristus ada di situ. Nah, artinya kalau saudara dan saya hidup dapat merepresentasikan Kristus melalui hidup kita, Kristus itu nyata melalui hidup kita, maka tanpa kita sadari, kasih Kristus yang ada dalam hidup kita pun dapat dialami, dirasakan, dan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak mungkin saudara berkata saudara orang Kristen, padahal hidupmu itu penuh dengan kebencian. Engkau katakan engkau orang Kristen, tetapi hidupmu itu penuh dengan kehidupan yang ada di dalam dosa. Engkau sulit melepaskan dosa dari dalam hidupmu. Tidak mungkin saudara dan saya katakan kita orang yang mengenal Kristus, cinta Kristus, padahal kehidupan saudara dan saya tidak seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Makanya firman Tuhan katakan bagi saudara dan saya pada ayatnya yang ketiga, dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya Kristus itu harus dapat kelihatan. Kalau dikalungkan di leher, saudara kita tahu kalau kita pakai kalung seperti saya pakai kalung begini, itu kan kentara. Kalau saya gantung di leher, berarti kan kentara. Saya jalan dilihat orang. Nah, dikatakan kasih dan setia Tuhan itu harus kelihatan seperti kalung yang dikalungkan di leher ini. Dan tuliskanlah itu di dalam loh hatimu. Itu kalau sudah ditulis berarti kan tidak bisa dihapus di dalam loh hati kita. Nah, inilah yang mau dikatakan kepada saudara dan saya. Kalau itu dikalungkan dan ditulis pada loh hati, itu berarti bahwa setiap kehidupan Kristus yang kita jalani di dalam hidup kita, Kristus yang kita percayai, itu akan nyata di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Dengan siapapun kita berada, dimanapun kita berada, Kristus itu akan nyata. Nah, ayatnya yang keempat berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bagaimana saudara mau dihargai orang kalau engkau sendiri tidak dapat menyatakan kasihmu bagi orang lain? Bagaimana hidupmu itu mau dilihat orang, dapat memberkati orang, kalau hidupmu itu sendiri tidak sesuai dengan apa kata firman Tuhan? Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar, kita menyadari dalam hidup kita bahwa Kristus yang kita percayai itu tidak sekedar saya percaya Yesus. Tetapi Kristus yang kita percayai itu harus termanifestasi melalui kehidupan saudara dan saya. Itu harus kelihatan, harus dilihat oleh orang-orang yang ada
bersama-sama dengan kita, bahkan di sekitar kita. Nah, ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengatakan cinta akan Kristus. Apakah itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita ataukah tidak? Persoalannya, mengapa orang sulit untuk menyatakan Kristus melalui kehidupannya? Karena satu, dia tidak pernah menyadari kalau dia hidup di dunia hanya untuk merepresentasikan Kristus melalui hidupnya. Makanya tidak heran dia hidup di dunia, dia hidup menjalani hari-hari hidupnya seperti apa yang dia pikirkan, seperti apa yang dia mau. Itulah yang membuat sehingga dia tidak bisa membuat Kristus itu termanifestasi melalui hidupnya. Saya percaya kalau saudara dan saya menyadari untuk apa kita hidup di dunia ini, hanya untuk menyatakan Kristus bagi banyak orang, maka saya percaya kita akan menjalaninya seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Yang kedua, kalau orang itu tidak pernah mau belajar untuk memberikan hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, saya katakan bagi saudara, hanya Roh Kuduslah yang memampukan saudara dan saya untuk bisa hidup seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan akan bisa kita nyatakan dalam kehidupan sesama kita kalau kita memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Terkadang kita tidak memberikan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Seperti tadi saya katakan, kita menjalani hari-hari hidupnya seperti apa yang kita mau, seperti apa yang kita inginkan. Nah, inilah yang membuat sehingga firman itu tidak bisa kita nyatakan melalui seluruh kehidupan kita. Mungkin kita akan berkata-kata tentang firman, kita akan berkhotbah tentang ayat-ayat Alkitab, kita akan berkata-kata tentang segala sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi terkadang hidup kita jauh dari apa yang kita katakan. Kita berkata lain, kita melakukannya lain. Dan itu banyak dilakukan oleh orang Kristen. Contoh, dia katakan, Yesus itu pengasih, maka kita harus mengasihi, padahal dia sendiri tidak mampu untuk mengasihi orang lain. Terkadang kita katakan, jangan khawatir, Yesus itu Allah yang dapat memberikan kelimpahan bagi hidup kita. Tapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia hidup dengan penuh banyak kekhawatiran. Nah, kalau kita dapat menyatakan itu dalam kehidupan kita setiap saat, itu berarti kita tidak bisa menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu akan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kita dapat menyatakan itu bagi orang lain kalau kita sudah memberikan Roh Kudus itu menuntun hidup kita seterusnya. Kalau kita memberikan Roh Kudus menuntun hidup kita, maka saya percaya saudara, kita akan dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita dapat merepresentasikan Tuhan, menyatakan Tuhan, Kristus itu di dalam kehidupan kita setiap saat. Yang ketiga, ketika kita tidak pernah mau untuk membangun, mendewasakan Roh Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, pemirsa Klafos yang diberkati oleh Tuhan, ingat, sejak saudara dan saya percaya Yesus, kita sudah memiliki Roh Kristus. Tetapi Roh Kristus yang ada di dalam hidup kita ini, kalau kita tidak pernah mendewasakannya, kita tidak pernah membentuknya dengan apa? Mendengarkan firman, melakukan firman, maka Roh Kristus yang ada dalam kita itu akan seperti roh anak yang kecil, tidak pernah bertumbuh menjadi dewasa. Makanya tidak heran orang Kristen kalau memiliki roh yang masih kecil, yang tidak bertumbuh menjadi dewasa, doanya itu sangat kentara. Dia akan berdoa kepada Tuhan hanya minta-minta. Doa minta uang, doa minta diberkati, doa minta supaya sukses, doa minta supaya bagaimana dia mendapat sesuatu yang baik di tengah-tengah dunia ini. Pada saya katakan bagi saudara, kalau kita mendewasakan Roh Kristus yang ada dalam hidup kita, roh kita menjadi dewasa, maka saya percaya perkataan kita dalam doa kita itu pun lain. Kita tidak akan berdoa minta-minta karena kita percaya kita orang yang sudah diberkati Tuhan. Tapi doa kita pasti kita hanya mendoakan, mendeklar apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka saya percaya ketika kita mendewasakan rohani kita, kita membentuknya, membentuk kedewasaan rohani kita dengan cara apa? Mendengar firman, melakukan, mendengar firman, melakukan. Maka saya percaya hidup saudara dan saya, kita akan mampu hidup merepresentasikan Tuhan melalui kehidupan kita setiap saat. Sehingga kalau kita bisa merepresentasikan Tuhan, kasih Tuhan itu bisa dilihat orang di sekitar kita. Dan itu bisa
disaksikan oleh banyak orang dan mereka akan memuliakan Tuhan. Karena kehidupan kita dapat menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Kiranya Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangun kesadaran kita terus. Kalau kita hidup di dunia, tak lain dan tak bukan hanya untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kita. Sehingga di sekitar kita masalah-masalah banyak, persoalan-persoalan banyak, kekurangan kita masih ada. Tetapi saya percaya kalau kita menyadari kita hidup hanya untuk merepresentasikan Tuhan, maka kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah dipengaruhi oleh apapun yang ada di sekitar kita. Biarlah Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk dapat menerima firman ini, mengambilnya dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan rohani kita akan terus dibentuk, didewasakan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara dan saya di hari ini untuk menjalani hari-hari hidup kita. Terus berkemenangan di dalam Tuhan, terus menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Buatlah kami terus menyadari kalau kami hidup hanya untuk merepresentasikan Tuhan melalui hidup kami. Sehingga kami tidak hidup menurut apa yang kami pikirkan, menurut apa yang kami mau. Tapi kami hidup menjalankan hari-hari hidup kami seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa. Tolonglah kami semua, Roh Kudus mampukan kami agar kami menangkap setiap suara Tuhan. Itu tersingkap bagi kami dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah terus firman-Mu menerangi hati kami, menerangi mata rohani kami, membuat jiwa kami dimenangkan dan kehidupan kami semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman di hari ini. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.